teman-teman panitia. Terima kasih Dr. Emi dan juga Suster Suni, saya panggil Mbak Suni, yang sudah ada bersama dengan kami. Saya akan perkenalkan mereka berdua nanti. Tapi saya sebelum itu saya juga akan perkenalkan teman-teman. Tidak semua, tapi teman-teman peserta yang hadir hari ini. Peserta yang hadir hari ini sangat beragam. Ada aktivis, ada praktisi kesehatan, ada juga akademisi di bidang psikologi, di bidang studi agama, di bidang studi-studi ilmu sosial, filsafat, dan banyak lagi, dan juga banyak mahasiswa. Jadi pesertanya juga beragam. Pesertanya ada dari Ambon, dari Manado, dari Jakarta, dari Jogja, dari Salatiga tentu sangat banyak, dari Surabaya, dari Semarang, dan ini banyak dari Medan juga ada yang beberapa teman saya juga hadir dari sana. Banyak orang ingin dengar cerita bagaimana COVID sebenarnya. Jadi cerita tentang COVID itu sudah sangat sering diceritakan. Jadi orang baik pasien COVID maupun oleh perawat dan dokter. Tetapi cerita terutama dari ruang ICU dan ruang isolasi itu masih jarang diceritakan. Apalagi kalau diceritakan bersama dokter, perawat, dan mantan pasien. Itu saya kira belum pernah, dan ini baru pertama kali di Indonesia ada cerita seperti ini, dan terutama lagi cerita tentang bagaimana solidaritas sosial, saling mendukung, saling membangun, itu dilakukan di dalam ruang ICU dan di ruang isolasi. Ini cerita yang ditunggu-tunggu oleh banyak orang, terutama ketika kita bicara tentang solidaritas, kita bicara tentang saling mendukung, saling menolong sebagai sesama manusia tanpa batas-batas agama. Ini menjadi cerita yang sangat penting sekali. Apalagi Indonesia cukup lama dianggap sebagai model dari bagaimana relasi-relasi sosial yang baik, relasi-relasi agama yang baik, orang yang berbeda agama saling mendukung, saling membantu. Dan bagian ini yang ingin kami potret hari ini. Dan kami senang sekali ini dua pembicara kita yang langsung berhadapan dengan pasien COVID, dan saya sebagai mantan pasien COVID akan cerita tentang pengalaman-pengalaman kami. Ada Dr. Femi Delima dari Ambon, dokter muda sekali, tapi dokter muda ini mau memberikan hidupnya untuk melayani banyak orang, bahkan berada di garda paling depan dalam penanganan COVID. Itu berarti kesediaan untuk berkorbannya sangat luar biasa. Masih muda dan mau berkorban untuk banyak orang di sana. Dokter Femi ini latar belakang Kristen, beliau Kristen, dan kita nanti akan dengar cerita bagaimana Dokter Femi melayani pasien COVID macam-macam di sana, tapi terutama melayani pasien-pasien yang beda agama juga. Yang kedua yang menarik, ini kalau teman-teman nonton video saya atau video yang diunggah oleh Rumah Sakit Karyadi dan dengar cerita bagaimana saya pertama kali ketika siuman dari ventilator, bagi teman-teman yang belum tahu, saya pasien COVID, kena COVID di Maret yang lalu, pulang dari Amerika, kena COVID, saya dirawat di Rumah Sakit Karyadi selama hampir 1 bulan, 2 minggu saya tidak sadar harus pakai ventilator, dan pertama kali saya bangun dari sadar saya, itu yang saya cari adalah Suster Sunia yang ada di depan kita. Nanti kita akan dengar cerita sama-sama, bagaimana saya bisa cari Suster Sunia waktu itu, Mbak Suni, dan juga nanti Mbak Suni cerita tentang bagaimana Mbak Suni
memberikan perhatian, ikut mendoakan. Dan saya bersyukur sekali karena dua orang ini bisa hadir di sini. Ini pahlawan kita semua, pahlawan yang berada di garda depan untuk berjuang, bahkan mempertaruhkan nyawa mereka sendiri untuk menyelamatkan begitu banyak orang di tengah pandemi COVID yang sampai sekarang ini vaksinnya masih dalam proses untuk ditemukan ini. Nah, kita akan dengar cerita dari mereka. Saya akan pandu dengan pertanyaan-pertanyaan, jadi kita modelnya akan seperti talk show. Dan nanti di akhir teman-teman peserta yang ada 226 orang ini, mungkin lebih, ini akan ikut bisa bertanya, menggali lebih banyak, supaya kita bisa dapat cerita yang cukup banyak tentang bagaimana relasi-relasi sosial, bagaimana relasi-relasi lintas agama, bagaimana relasi-relasi lintas batas yang mengutamakan kemanusiaan itu bisa terjadi di rumah sakit. Karena itu kita mulai kegiatan ini dengan berdoa dalam hati kita, berdasarkan agama kita masing-masing, supaya seluruh proses ini dapat terjadi dengan baik, proses ini dapat berjalan dengan baik. Kita semua dapat belajar tentang bagaimana kemanusiaan, kita semua dapat belajar tentang bagaimana memberikan hati bagi pelayanan terhadap semua orang, bahkan orang dengan latar belakang yang berbeda. Itu yang akan kita lakukan. Masing-masing bisa berambil waktu sebentar, beberapa detik untuk berdoa, bisa dengan membaca bismillah, bisa dengan sekedar bilang Tuhan tolong untuk membuat kita dapat memulai kegiatan ini. Ya, Tuhan tolong kita semua supaya kita bisa memulai kegiatan ini dengan baik. Saya nanti akan bolak-balik saja dari Mbak Sunia dan Dr. Emi. Mungkin singkat dulu Mbak Sunia dan Dr. Emi masing-masing bisa memperkenalkan diri sebentar. Beberapa hal yang mungkin perlu diketahui oleh teman-teman peserta hari ini. Sudah 230 orang hari ini, 234. Kita dengar sebentar perkenalan mereka, sedikit tentang diri mereka, latar belakang mereka, dan kemudian kita akan lanjut dengan tanya jawab kita. Silakan Mbak Sunia, lalu kemudian Mbak Suni, lalu Dr. Emi. Silakan. Terima kasih sahabat-sahabat saya di seluruh Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Sunia. Gelar saya AMK, saya lulusan dari Universitas Muhammadiyah Semarang tahun 2006. Kemudian saya kelahiran dari Pati tanggal 5 Juli 1984. Usia saya sekarang 35 tahun. Kemudian saya mengabdi di Rumah Sakit Karyadi itu sejak tahun 2008 sampai sekarang. Dari 2008 saya masuk di tim bangsal jantung. Kemudian saya pindah ke ruang ICU di tahun 2013 dan saya masuk jadi tim isolasi COVID itu di masa pandemi sekarang ini. Jadi hampir 11 tahun lebih saya mengabdi di Rumah Sakit Karyadi dan masa-masa yang paling tersulit adalah masa-masa pandemi sekarang ini karena ini memang berat bagi kami semuanya. Itu profil sedikit tentang saya. Begitu, Terima Pak. terima kasih Mbak Zuni. Dr. Emi, silakan. Ya, selamat sore. Untuk teman-teman di seluruh Indonesia, perkenalkan, pakai bahasa Ambon saja ya. Beta Felmi Delima, Dr. Felmi Delima. Saat ini saya bekerja di Rumah Sakit Dr. M. Lucy. Sebelum pandemi, saya adalah dokter jaga di rumah sakit ini. Kemudian pada saat pandemi dimulai di Kota Ambon itu sekitar bulan Maret, awal bulan Maret itu saya ditugaskan untuk mendampingi dokter spesialis yang ada di ruang isolasi COVID-19. Saya lulusan tahun 2016.
Kemudian setelah lulus itu saya mengabdi di salah satu rumah sakit di pinggiran kota Ambon, di Rumah Sakit Tulehu namanya, sambil nyambi di Rumah Sakit Haulusi. Kemudian puji Tuhan tahun 2019 kemarin jadi ASN di Rumah Sakit Haulusi dan melanjutkan pelayanan di Rumah Sakit Haulusi sampai saat ini. Terima kasih. Terima kasih, dokter. Kita mulai mungkin cerita-cerita sebentar. Tadi Mbak Suni sudah jelaskan sejak 2013 itu mulai di ICU. Lalu kemudian itu kriteria pemilihan orang kerja di ICU waktu itu seperti apa, Mbak Suni? Dan nanti kemudian Dr. Emi juga akan menjawab kriteria pemilihan dokter untuk kemudian bekerja di isolasi COVID itu seperti apa ya? Apakah ada seleksi atau ada pemilihan, tentu bukan pemilihan kayak Putri Indonesia begitu ya, tapi ada semacam seleksi atau bagaimana menentukan orang kerja di situ? Silakan. Ini kita minta izin direkam boleh ya, Dr. Emi dan Mbak Suni? Ya, makasih, terima kasih. Jadi kalau kriteria jadi perawat ruang intensif, ruangan kritis, kayak terutama di ICU, CCU, atau HCU, atau PIKU-NIKU, itu pada dasarnya yang pertama adalah punya ini. Jadi kayak kalau di bidang keperawatan itu ada jenjang karir seperti PK1, PK2, PK3. Jadi bukan seperti perawat fresh graduate yang harus masuk di ruang irin, itu tidak. Jadi sudah harus berpengalaman, punya banyak pelatihan, karena di ruang ICU itu banyak macam-macam alat medis yang tidak semua perawat di bangsal itu nanti tahu, seperti ventilator, seperti alat CRRT, seperti jadi memang banyak sekali alat-alat di ruang ICU yang memang tidak semua perawat di ruangan itu mengetahui. Jadi kalau masuk ke ruang ICU itu memang harus ada jenjang karir. Paling enggak minimal PK2. Istilahnya itu perawat penanggung jawab, tetapi yang sudah berpengalaman atau sudah tersertifikasi dengan pelatihan ICU dasar. Dan pelatihan ICU dasar itu bisa dilakukan kalau di rumah sakit Karyadi ada, atau di rumah sakit pusat lainnya juga bisa dilakukan, tetapi harus membawa bekal itu seperti sertifikat pelatihan BTCLS, ATC, atau kalau seperti dokter misalnya kayak ada ACLS seperti itu. Jadi bukan perawat yang kayak di bangsal. Saya tidak membandingkan, tetapi untuk jadi perawat kritis itu memang ada beberapa syaratnya. Jadi nanti setiap beberapa tahun juga ada resertifikasi, karena kan kita, kalau ilmu di medis itu setiap bulan, setiap tahun, kalau tidak selalu dikaji atau kita tidak selalu mengetahui bagaimana perkembangan ilmu di luar, kita akan tertinggal, seperti itu. Oke, makasih Mbak Seni. Itu berarti ada hal-hal penting yang harus diketahui teman-teman. Saya sebenarnya ingin kasih tahu bagaimana yang namanya ventilator tadi itu seperti apa. Bentar, saya buka email saya sebentar. Saya kasih tunjuk bagaimana apa sih yang disebut ventilator itu, kawan-kawan, biar teman-teman dapat gambaran ventilator itu seperti apa sih. Saya izin share screen sebentar. Ini ya. Nah, kalau teman-teman mau tahu yang namanya ventilator itu kayak itu udah kelihatan. Sudah kelihatan, teman-teman? Iya. Jadi yang tadi Mbak Suni bilang ventilator itu yang ada di mulut saya ini, Mbak Suni pasti tahu momen-momen ini, ingat betul juga Dr. Femi pasti tahu betul, hafal betul bagaimana menangani pasien yang seperti ini. Tapi yang tadi Mbak Suni bilang itu yang ada di mulut saya itu. Jadi itu alat membantu napas, sehingga kemudian pasien COVID seperti saya yang
gagal napas itu dengan pneumonia berat itu bisa tetap hidup karena ini. Oke. Terima kasih, Dr. Suni. Dr. Emi, di ruang isolasi COVID, apakah memang semua dokter bisa bekerja di situ, atau ada dokter-dokter khusus yang dipilih untuk bekerja di situ? Ya. Suaranya mungkin belum di unmute, Non. Oke, bisa kedengarannya? Halo? Bisa, Kak. Ya. Sudah bisa, Bu Dokter, silakan. Ya, sebenarnya kalau dokter sendiri yang masuk untuk menangani pasien di ruang isolasi, untuk dokter kualifikasinya itu adalah untuk pandemi sekarang adalah dokter spesialis. Yang paling utama adalah dokter spesialis paru dan dokter spesialis penyakit dalam. Itu yang diutamakan. Nah, saya salah satu dokter umum yang bisa masuk dan melayani pasien yang ada di ruang isolasi COVID itu karena sebenarnya dipilih dari manajemen rumah sakit sendiri. Pertama mungkin karena berhubung saya PNS di situ, jadi memang tanggung jawab untuk setiap hari ada di rumah sakit. Jadi memang untuk dokter umum sendiri tidak ada kriteria khususnya, tapi saya dan ada 2 dokter lainnya lagi diperbantukan di ruangan isolasi untuk membantu dokter spesialisnya dalam pelayanan di ruang isolasi begitu. Jadi kemudian tugas dokter Emi adalah membantu dokter spesialis untuk menangani pasien-pasien di ruang isolasi ya. Dan tugas dokter Emi dan tugas Mbak Suni ini tentu sangat berat. Saya ingin tahu bagaimana perasaan dokter Emi dan Mbak Suni, mungkin nanti dokter Emi duluan, nanti kemudian Mbak Suni. Pertama kali menangani pasien COVID itu seperti apa? Pertama kali masuk di dalam ruangan isolasi dan ruangan ICU itu rasanya kayak apa sih? Ini virus barang baru, belum ada obatnya, mau-maunya masuk ke situ tuh rasanya kayak apa? Rasanya kayak mau bunuh diri, begitu rasanya mungkin ya. Tapi tolong diceritakan bagi kami ini yang ada di luar atau saya yang kemudian jadi pasien ada di situ, lihat Bu Dokter, lihat Ibu Suster itu kayak astronot yang saya lihat waktu itu. Dan kalau sudah dijemput dengan baju seperti itu, rasanya kayak jiwa sudah melayang waktu itu. Silakan. Ya. Iya, sebenarnya kalau mau jujur itu awal diberitahu ditelepon dok, ini nanti mulai 2 minggu depan dokter sudah masuk di ruangan isolasi membantu dokter parunya untuk visita dan pelayanan di ruang isolasi. Saya pertama kali dengar seperti itu langsung kayak mati, kenapa mesti masuk ruang isolasi, kenapa saya yang dipilih gitu kan ya, kan masih ada dokter lain. Bilangnya gitu karena kalau dibilang kan saya masih sekitar baru 1,5 tahun, baru mau hampir 2 tahun ada di RSU Haulusi. Yang senior saya ya lumayan cukup banyak, tapi kenapa saya yang masuk gitu kan ya. Pas cerita ke orang tua juga langsung nggak ada orang lain. Biasanya orang Ambon bilang gitu, saya nggak ada orang lain lah yang bisa masuk gitu. Nggak ada orang lain lagi yang bisa masuk selain Ose, selain kamu gitu kan. Tapi karena sudah panggilan, sudah mengambil sumpah untuk pelayanan tanpa memandang siapapun, mau orang besar, orang kecil, orang miskin, orang kaya, orang timur, orang barat, dari agama manapun, akhirnya menerima. Dengan penyakit apapun kan tetap harus dilayani, akhirnya menerima. Pertama kali masuk itu ada nurse station-nya di situ. Jadi pas pertama kali masuk kita langsung dibagi APD kan ya, hazmat,
masker apa semuanya dikasih masuk. Mau jalan ke tempat ganti baju itu sendiri sebenarnya gemetar. Pas mau jalan itu kayak berat, langkahnya tuh berat gitu. Aduh, ini masih mau masuk, ini masih bisa bilang, dok saya menyerah dok, nggak mau masuk, saya mau jaga di tempat lain saja, nggak mau masuk lagi di ruang isolasi. Masih takut untuk masuk gitu. Dan setelah hari pertama pulang dari ruang isolasi, setelah selesai semuanya, saya demam di rumah. Jadi kayak parno sendiri akhirnya, kayak psikisnya tuh kayak mungkin beta sudah kena ini, sudah demam lagi di rumah, sudah nggak mau datang lagi besok untuk visita gitu kan. Jadi sejujurnya awal pertama kali masuk itu tetap ada rasa takut sih, kalau saya sendiri ya tetap ada rasa takut. Tapi berjalannya waktu semakin ke sini semakin tahu protokol yang harus dilakukan, semakin tahu apa yang harus dibuat pada saat di dalam, apa yang tidak boleh dibuat, semakin percaya diri sebenarnya pas masuk ke ruang isolasi. Begitu, Pak. Oke, makasih Dr. Emi. Berarti SOP dan protokol itu menolong sekali ya, supaya tahu apa yang harus dilakukan. Oke, terima kasih. Mbak Suni, monggo ceritanya Mbak Suni, gimana pertama kali masuk ruang ICU, ketemu pasien, ini pasien nggak ada obatnya semua, apalagi Maret itu waktu saya masuk itu 400 meninggal di Indonesia, 100 sembuh. Jadi kalau ada 5 orang, 4 meninggal, 1 sembuh. Nah itu rasanya gimana nih bertemu, melayani, pertama sudah melayani orang dengan virus yang mematikan, yang kedua ini orang-orang yang harapan hidupnya itu sedikit sekali. Ini kalau nggak dilayani juga pasti mati nih tentu. Atau ya dilayani ya bisa hidup tapi kemungkinannya sedikit. Gimana rasanya pertama kali itu, Mbak? Pengalaman saya sebenarnya di Rumah Sakit Karyadi itu sekitar tanggal 24-25 Februari itu sebenarnya sudah ada, Bapak. Sudah ada 1-2 pasien, tetapi belum sebanyak saat mulai bulan Maret itu. Memang akhirnya kan ruang Raja Wali yang ditempati Bapak dulu itu memang kayak cabang ICU, karena di ruang ICU sendiri itu hanya ada 2 tempat, kemudian konsulan dari luar itu begitu banyak. Akhirnya mau tidak mau rumah sakit akhirnya membuat ICU sementara sambil menunggu ICU isolasi buka sampai kayak sekarang ini ada 14 bed. Jadi pertama kali, bisa mendengar suara saya, Bapak? Bisa, Mbak Suni, bisa. Bisa, Bu. Bisa. Sebenarnya pertama kali di akhir Februari itu sama seperti Dr. Emi. Ketika mau masuk, rasa takut, cemas. Yang paling utama itu belum masuk tenggorokan udah mulai sakit. Tenggorokan mulai sakit, perut mulai nggak nyaman, jadi psikosomatis sendiri. Kemudian, tetapi kalau sudah memakai seragam, itu rasanya beda. Saat setelah kita berdoa sama teman satu tim, itu seperti ada energi positif yang tiba-tiba masuk, rasa semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Saya membantu siapapun yang sakit di sini dengan tangan saya, semoga Allah menyembuhkan. Hanya berdoa Bismillahirrahmanirrahim. Bahkan ketika memakai hazmat itu, yuk kita bareng, kalau saya muslim, bareng sholawatan. Hanya sekedar untuk menguatkan diri sendiri saja, biar imun saya kuat. Kemudian kalau sudah masuk di pasien, kan sebelum ke kamar pasien itu ada yang namanya ruang anterum. Ruang anterum itu saat kita memakai Google, memakai topi, memakai sepatu boot, di situ juga untuk mempersiapkan barang apa saja yang saat kita mau dibawa ke pasien itu, biar nanti kan nggak mungkin kalau sudah di dalam pasien keluar ngambil, masuk lagi, keluar ngambil, masuk lagi, kan nggak seperti itu. Jadi
harus benar-benar di-prepare saat kita mau masuk, kita targetnya mau berapa jam di dalam, semua kebutuhan pasien, semua kebutuhan obat, semua kebutuhan alat medis harus kita siapkan benar-benar di ruang anterum. Tetapi karena kita kerjanya tim, ketika memang kita memerlukan bantuan, misalnya ada obat yang habis karena tidak menyediakan obat emergensi yang banyak, misalnya kayak obat-obatan sedasi, gitu kan tidak dipersediakan banyak di dalam ruang pasien. Jadi komunikasi kita melalui tulisan, melalui kertas, melalui HT. Mungkin Bapak masih ingat ya, saat pertama kali telepon dengan Ibu hanya, sedangkan telepon posisi HP itu ada di luar kamar, tetapi Bapak komunikasi di dalam memakai HT. Mungkin Bapak masih ingat saat pertama kali telepon dengan Ibu. Itu cerita yang sangat Mbak, sangat ingat sekali itu Mbak Zuni. Kemudian kalau saya menghadapi pasien di dalam ruang isolasi sendiri itu, apalagi pasien-pasien yang gelisah, itu memang resiko untuk terlepasnya alat bantu nafas itu sangat besar. Mungkin Bapak sudah tidak ingat berapa kali lepas selang bantu nafasnya itu ya Bapak ya. Jadi ketika selang bantu nafas itu terlepas, apa yang terjadi? Perawat mesti cemas, aduh pasiennya kayak gini, terus kita harus cepat-cepat memakai hazmat ulang. Sedangkan kita baru keluar dari ruangan itu. Di saat kita mau masuk, biasanya saya 2 orang, sampai 3 orang saja. 1 orang targetnya bisa 2-3 jam. Tetapi ketika ada kondisi emergensi, paling enggak 1 orang lagi membantu. Nanti akan berkesinambungan seperti itu terus. Kemudian, kalau setelah kita keluar dari ruang isolasi, langsung mandi keramas. Bayangin dalam 7 atau 10 jam, saya bisa mandi keramas bisa sampai 4 kali. Karena apa? Ketika ada kondisi emergensi, saya berarti masuk lagi, keluar lagi, mandi keramas lagi. Karena itu usaha saya, proteksi diri saya untuk biar saya bersih, bebas dari virus. Jadi, rasa psikosomatis, rasa paranoid itu mungkin sama kayak Dokter Emi, seperti yang kita rasakan ya dokter ya. Jadi, apa ya, cemas. Tetapi karena ini sudah panggilan, ketika saya sudah memakai seragam ICU itu beda rasanya. Energi positif itu selalu muncul, bahkan sampai sekarang. Begitu. Makasih Mbak Suni. Saya jadi harus minta maaf karena waktu itu saya itu salah satu pasien yang paling bawel setelah sadar karena ada apa-apa sedikit maunya dilayani segera gitu di ruang ICU padahal sebenarnya ada jam-jamnya. Jadi wah ternyata ini sudah membuat orang keramas ulang-ulang hanya gara-gara kebawelan saya waktu itu ternyata. Minta maaf Mbak Suni. Tadi hal menarik dari Mbak Suni tadi yang soal nanti saya ruang anterium itu sendiri akan saya gali sedikit lagi. Tapi yang soal bagaimana salawat itu tadi itu saya kira itu saya perlu tanya juga ke Dr. Emi. Dr. Emi bagaimana ketika menghadapi kecemasan tadi kalau Mbak Suni tadi Bismillah, salawat, kemudian baru masuk ke dalam ruang isolasi. Jadi ruang anterum itu semacam menjadi ruang pemisah antara, kita bisa bilang itu ruang pemisah antara hidup mati juga. Jadi ini ada, kalau di dalam studi-studi ilmu sosial itu disebut sebagai ruang liminal, ruang antara satu wilayah yang dianggap menakutkan, wilayah yang dianggap mencemaskan dengan wilayah di luar dalam wilayah keseharian. Jadi ada ruang anterum di situ ternyata itu jadi wilayah antara tadi. Nah, Dr. Emi sendiri gimana ketika harus masuk ke sana sebagai, tadi Mbak Suni sudah menjelaskan sebagai Muslim, apa yang dilakukan? Sebagai orang Kristen itu apa yang dilakukan Dr. Emi untuk masuk ke wilayah menakutkan tadi itu? Kalau saya sendiri sebenarnya
persiapan secara psikis itu mulai dari tempat kami di karantina. Jadi kebetulan saya dapat satu kamar sendiri di dalam kamar itu. Jadi seperti suatu kebiasaan yang selalu dilakukan setiap pagi. Kalau mau dinas, akan ada lagu rohani yang saya putar. Terus setelah mendengarkan lagu rohani, setelah siap untuk ke rumah sakit, tetap berdoa. Sampai di sana, biasanya itu perawat akan masuk duluan. Perawat akan masuk duluan, mempersiapkan apa yang akan dilakukan nanti sama dokter di dalam. Saya akan masuk ke ruang anterum itu biasanya bersama dengan dokter spesialis paru. Kebetulan pasangan saya adalah dokter spesialis paru. Nah, dokter spesialis paru ini yang saya temani, beliau Muslim. Beliau itu orang agamanya Muslim. Dan kalau misalkan kami sedang ganti baju, sementara untuk persiapan masuk, beliau akan tetap bersalawat ya Mbak Sunia ya, istilahnya ya. Beliau bersalawat, saya sambil berdoa dalam hati. Kemudian yang saya dapati waktu hari pertama ketika saya akan masuk, pas saya mau nginjak garis merah, kan sebelum masuk ke ruangan pasien itu akan ada line merah, garis warna merah. Pas saya mau nginjakkan kaki ke situ, beliau tahan, saya bilang, tunggu, jangan masuk dulu, kita berdoa dalam hati dulu. Setelah itu kita masuk sama-sama sambil berdoa. Kamu bilang doa kamu, saya bilang doa saya. Doanya beliau bilangnya Bismillahirrahmanirrahim kan ya. Kalau saya bilangnya dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Terus saya masuk kayak gitu, Pak. Menarik. Saya baru tahu ternyata ada wilayah antara tadi, ada wilayah liminalitas yang kalau dalam ilmu sosial disebutkan ini ada wilayah hidup dan mati, entah garis merah, entah wilayah anterum yang sebenarnya di situ kemudian rasa ketergantungan kita pada Tuhan dan perasaan bahwa kita tidak mampu, perasaan kita ini debu, bukan siapa-siapa itu kuat sekali. Dan tadi Mbak Suni juga sudah bilang ketika pakai baju APD itu selain bersalawat tapi kemudian memakai baju APD itu lalu kemudian perasaannya berubah luar biasa. Mengapa begitu kira-kira Mbak Suni dan nanti Dr. Emi juga? Kalau medis itu ada sumpah juga, begitu juga dengan keperawatan. Ada ucap janji namanya Bapak. Jadi kita saat ucap janji itu istilahnya kayak menyerahkan jiwa dan raga untuk kepentingan orang banyak dengan ikhlas tentunya. Jadi setiap kali memang ada pasien ICU itu pasien yang sangat dinamis. Datang 1 jam bisa meninggal, bisa sampai ada yang 4 bulan, bisa sampai nggak ada 1 jam ketika datang dari bed ruang operasi sampai kita pindahkan ke bed ICU, saat itu juga, oh ternyata pasien sudah meninggal. Itu sering terjadi. Dan seragam yang kita pakai, itu melupakan semua masalah yang di rumah. Saat kita melihat kondisi pasien seperti itu, apa yang terjadi? Hanya menolong. Hanya saya ingin menolong. Bukan kok saya untuk melawan takdir manusia, itu tidak, tetapi pasien kondisi henti-henti, apa yang kita lakukan resusitasi, kita lakukan memberikan obat-obat support, obat-obat emergensi. Setelah itu baru pihak dokter edukasi keluarga mau bagaimana kondisinya, misalnya sudah terlalu jelek gitu Bapak. Jadi seragam itu, padahal itu misalnya kita jaga pagi, belum sarapan, belum sempat minum, belum sempat apa, tetapi ketika melihat pasien yang benar-benar membutuhkan tangan kita, rasa lapar hilang. Rasa lapar lalu hilang, nggak tahu. Jadi energi positif itu selalu muncul. Pasien-pasien di ICU itu pasien kritis, pasien yang membutuhkan total care, bantuan dari teman-teman perawat, teman-teman dokter. Jadi apa ya?
hanya melalui tangan kita, seperti itu. Kalau makanya kayak Bapak dulu waktu masih diisolasi, memang kita kondisikan ditidurkan. Itu advice dari dokter. Tetapi dalam kondisi tidur pun, karena Bapak merasa tidak nyaman, merasa gelisah, dalam kondisi yang benar-benar hemodinamik tidak stabil sama sekali, pasien bukan tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri, semua kita tali. Mungkin nggak ingat ya apa yang terjadi waktu itu. Satu room dengan Bapak itu ada 3 pasien. Hampir setiap pasien datang, pasien meninggal. Ada yang datang lagi, sebelahnya Bapak meninggal, depannya Bapak meninggal. Saya ingat sekali ketika waktu Bapak sudah mulai bangun, minta pindah ruangan. Sedangkan tidak ada ruangan, hanya ruangan itu yang ada. Karena ruang isolasi ICU yang cabang belum jadi. Ruangan itu ada 3 bed. Karena Bapak saking cemasnya, itu juga membuat kita, ini bagaimana nanti kondisinya malah jadi nggak stabil lagi. Betul. Pasien depan Bapak meninggal. Bapak mungkin akan lihat bagaimana tim medis itu memperlakukan pasien yang mau meninggal itu bagaimana. Pijat jantung yang bisa sampai 30 menit, memerlukan tenaga yang ekstra sekali. Jadi saat kita memakai hazmat lengkap, kita harus pijat jantung. Pijatan jantung itu memerlukan tenaga dari bahu sampai ke kaki, itu benar-benar tenaganya harus kuat. Karena kalau kedalamannya tidak nyampe juga nggak akan bisa membantu sama sekali. Jadi Oke, Mbak. Alah. sangat luar biasa. Betul. Sisi religi. Saya sangat terharu. Mbak Suni, terima kasih. Nanti kita cerita banyak, terutama ketika menghadapi pasien tidak sadar seperti saya. Nanti habis ini kita cerita banyak. Tapi Dokter Emi, mungkin nanti cerita juga tentang ketika pakai seragam itu rasanya seperti apa. Jadi ketika mulai pakai seragam akan masuk ke dalam ruangan seperti Mbak Suni tadi itu, rasanya seperti apa kira-kira, Nona Dokter? Pas pakai baju ya, baju kebesaran sebenarnya dibilang ya baju kebesaran kita itu, kalau dokter baju kebesaran kita ya jas putih itu sebenarnya yang harusnya kita melakukan pelayanan dengan menggunakan jas putih itu. Kemudian sekarang kita tidak boleh lagi menggunakan jas itu. Dari ID sendiri menyarankan untuk pada saat berpraktik tidak boleh lagi menggunakan jas putih karena itu juga media untuk transmisi virusnya gitu kan. Kita akhirnya berganti pakaian dengan hazmat gitu. Pakaian yang sangat tidak nyaman sebenarnya kalau bisa dibilang ya Mbak Suni gimana ya, pakainya itu panas-panas sedap ya. Panas sekali sebenarnya. Tapi setelah pakai baju itu, kembali lagi Pak Ishak, kalau awal pertama saya sama sekali nggak pede kalau pakai baju itu. Tetap kayak merasa ini virus bisa tembus itu baju, pokoknya dia bakalan masuk tetap gitu ya. Tapi setelah berjalannya waktu, menjadi semakin percaya diri, masuk dengan baju itu tuh seperti merasa baju ini membantu kita untuk menolong orang yang ada di dalam gitu. Menolong orang yang sedang membutuhkan memang pelayanan kita secara medis dan secara keperawatan. Begitu Pak Cak. Terima kasih. Dalam hal baju saya kira itu menarik sekali. Karena kemudian tadi yang sudah dijelaskan oleh Mbak Suni dan Dr. Emi, baju itu sebenarnya bukan cuma sekedar pelindung, tapi di situ ada semacam yang melekat tanggung jawab, melekat janji medis, melekat harapan untuk menolong orang. Jadi
ketika pakai baju ternyata dari pendapat Mbak Suni dan pengalaman Mbak Suni dan Dr. Emi tadi, ketika pakai baju itu tuh kita perasaan, rasa solidaritas, rasa ingin membantu itu tiba-tiba menjadi sangat luar biasa kuat ketika baju itu sudah melekat pada tubuh kita. Nah, dalam studi-studi agama itu biasa disebut sebagai simbol. Bagaimana baju itu ketika dipakai, dia menjadi simbol dari tanggung jawab, menjadi simbol dari kehadiran kita menolong orang lain, dan ternyata itu sangat luar biasa. Nah, saya mau melanjutkan yang tadi, Mbak Suni dan Dr. Emi. Nah, ketika menghadapi pasien yang seperti saya dulu, Mbak Suni betul ketika saya bangun saya kaget, ini kenapa kaki saya terikat, kenapa tangan saya terikat waktu itu, ini ada apa sebenarnya? Saya dengar saja waktu itu ada perawat yang bilang, ini kita longgarin tapi jangan dicabut lagi alat-alat pernapasan ya Pak ya. Saya bingung, kenapa ini? Saya lalu bilang waktu itu, iya, entah untuk Mbak Suni atau untuk Mas yang lain, iya, Mas, saya juga masih pingin hidup, jadi saya pasti nggak lepas. Tapi ternyata saya pernah lepas ya, ternyata. Ternyata saya pernah lepas itu semua, ternyata. Nah, menghadapi pasien yang kayak begitu, terus gimana pasien yang tidak sadar, mungkin harapan hidupnya kecil. Ini kan pasiennya sendiri nggak sadar, nggak ada keluarga, nggak ada orang untuk mendoakan. Lalu terus kemudian menghadapi, dan mungkin pasiennya juga beda agama kayak saya. Terus kemudian menghadapi itu kayak apa, Mbak Suni dan Nona Dr. Emi? Silakan, siapa duluan? Silakan. Nona dokter duluan, nanti kemudian Mbak Suni. Oke, iya. Pasien yang ngamuk itu banyak, banyak sekali sebenarnya. Yang pertama adalah karena protokolnya sendiri ya, yang mengharuskan tidak ada orang yang boleh masuk selain pasien dan tenaga medis. Ya itu salah satu yang buat pasiennya jadi ngamuk-ngamuk di dalam, pengen keluar walaupun belum sembuh, sedang terpasang alat, pengen dilepas semuanya agar bisa keluar dan bertemu dengan keluarga. Sebenarnya awal sekali masuk ruangan ini nggak terpikir akan bertemu dengan orang-orang seperti ini, karena kita tahu kalau pasien yang sudah jelek, kemungkinan besar untuk pasiennya mengamuk itu sangat besar gitu kan ya. Tapi sabar memang penting, tapi kita harus tegas sebenarnya. Kalau dari sisi dokter ya, kita sabar memang bisa kita sabar gitu, tapi kita harus tegas dengan pasien-pasien seperti ini. Dalam hal kita tegas, kita juga seperti membagi kasih dengan mereka gitu kan ya, membagi pengalaman kita, merawat orang yang sama seperti mereka, membagi pengalaman kita dari merawat pasien yang jelek, kemudian dalam perawatannya pasien menurut dan kemudian menjadi sembuh, dalam membagi pengalaman bagaimana kita memberi semangat kepada mereka untuk tetap bersemangat untuk bisa cepat keluar dari ruang isolasi, supaya kalau di swab hasilnya bisa negatif, kita kasih tips-tips gitu, supaya kalau misalkan dalam perawatannya baiknya harus seperti apa. Terlalu banyak sih sebenarnya yang pasien-pasien yang ngeyel kayak begini. Saya juga ada kejadian pasien pernah di ICU juga, pasiennya sudah saturasi, mungkin saturasi oksigennya itu sekitar 85, 83, 83 sampai 85, tapi kayak dengan sekuat tenaga beliau berdiri, kemudian mau mukul tenaga kesehatan kita yang ada di ruang isolasi. Kita nggak bisa pasien kayak gini, kita nggak bisa pukul balik Pak. Nggak mungkin kita pukul balik dan tidak mungkin kita memukul gitu kan ya. Yang bisa kita lakukan itu adalah tetap sabar sebenarnya, tetap sabar dan tegas. Bapak kalau tidak ikut dengan perawatan kita, hasilnya akan menjadi jelek gitu. Ya mungkin yang seperti itu bisa saya bagikan.
Terima kasih Dr. Emi soal sabar menghadapi pasien-pasien yang kayak begitu. Nanti cerita dari Mbak Suni ini terutama menghadapi pasien yang seperti saya yang tidak sadar, yang kondisinya sudah jelek, tapi alat-alat kesehatannya dicabut dan saya sendiri tidak sadar kalau cabut itu. Nah, menghadapi pasien yang kayak begitu kan seperti apa Mbak Emi? Maksudnya Dr. Suni, pasien yang sudah kondisinya kritis, saya nggak tahu ya itu sudah flyer berduka karena saya meninggal itu sudah beredar kemana-mana saudara-saudara yang terkasih. Jadi saya mungkin kondisinya waktu itu jelek sekali sehingga kemudian orang sudah memperkirakan bahwa ini kemungkinan nggak bisa hidup sudah tinggi sekali waktu itu. Lalu menghadapi pasien yang kondisinya sudah jelek sekali, tidak mampu, sendiri, drop sekali, saturasinya jelek luar biasa. Itu seperti apa Mbak Emi, Dr. Suni waktu itu? Menguatkan, menolong dia itu seperti apa? Yang dalam cerita Mbak Suni, ini sambil saya cerita perspektif pasien ya. Saya ingat Mbak Suni itu ajak ngomong, bahkan saya ingat Mbak Suni pernah bilang, saya nggak sadar tapi diajak ngomong, saya bilang, Mbak Suni perkenalkan nama, Mbak Suni ajak berdoa, saya ingat waktu itu. Mbak Suni bilang, ini bapakku ini katanya. Jadi saya dengar hal-hal yang kayak begitu yang sebenarnya saya antara sadar dan sadar, tapi itu waktu itu secara medis saya dinyatakan masih belum sadar. Tapi saya tahu, saya dengar. Nah, menghadapi pasien yang kayak begitu, menguatkan dia, menolong tadi yang Dr. Emi bilang sabar itu seperti apa modelnya? Mbak Suni, terima kasih. Ya. Jadi secara kalau dalam ilmu medis, pasien dalam kondisi koma pun masih tetap mendengar karena panca indera telinga itu adalah panca indera terakhir sebelum benar-benar pasien itu meninggal. Jadi kenapa pasien dalam kondisi koma bahkan sampai kondisi orang sakaratul maut, telinga adalah panca indera terakhir yang bisa kita kalau muslim saat orang sakaratul maut akan kita talqim. Jadi saya sering mentalqim pasien-pasien yang mau meninggal. Jadi karena panca indera telinga itu adalah panca indera terakhir manusia. Kalau pengalaman Bapak itu, Bapak dari UGD masuk ke ruang ICU itu memang kondisinya sangat jelek sekali, jelek. Sudah kondisinya memang menuju ke koma sebenarnya. Tetapi karena kita bergerak cepat, waktu itu memang langsung dilakukan intubasi, pasang alat bantu nafas itu. Kemudian memang setelah sekian jam, setelah beberapa jam, oksigen itu masuk, paru-paru Bapak itu mulai, karena kan beberapa kasus itu pasien COVID memang paru-parunya rusak, sudah penuh dengan virus. Ketika dengan masker oksigen yang oksigen tinggi tidak cukup, ya memang harus dilakukan pasang alat bantu nafas dengan istilahnya tidak bisa saya jelaskan di sini, Ge. Jadi memang oksigenasi tinggi istilahnya. Sampai 100% itu beberapa jam. Jadi Bapak memang nggak sadar, tapi masih mendengar. Setelah dilakukan pasang alat bantu nafas, akhirnya ditidurkan dengan tinggi dosis. Beberapa obat yang dimasukkan itu memang membuat efek lupa. Jadi ketika Bapak sudah kondisinya mulai stabil, Bapak mulai bangun, mulai bingung yang terjadi apa, tangan diikat, kaki diikat, tapi lupa karena ada beberapa obat untuk obat-obat itu memang menenangkan, biar Bapak tenang, biar oksigen yang masuk itu bisa maksimal. Harus saya nggak tahu kenapa Bapak ini orangnya sangat kuat sekali. Dosisnya itu luar biasa sebenarnya kalau saya pengen cerita. Mengerikan dosisnya Bapak, tapi nggak tahu Bapak orangnya sangat kuat sekali.
Saya dengan ingat, dosis Mbak Sony, saya ingat waktu itu memang waktu masih tidur, itu ada orang yang bilang-bilang, ini dosen UKSW kuat sekali, katanya begitu. Saya nggak tahu, tapi maksudnya apa saya nggak ngerti. Tapi saya dengar itu, oke. Memang Bapak sangat kuat sekali. Dengan tinggi dosis saja masih bisa tangan, kaki, masih bisa nendang, masih bisa tangan kanan berusaha nyabut alat apapun. Makanya alat bantu nafas agak kita geser sedikit menjauh dari posisi alat-alat untuk memasukkan obat juga agak kita geser sedikit untuk menjauhkan tangan. Karena pasien-pasien yang terpasang ventilator, pasien-pasien yang tersedasi, itu pinter juga untuk bagaimana caranya mereka bisa melepas alat apapun. Karena alat bantu nafas itu sangat tidak nyaman, sangat sakit. Jadi, meskipun Bapak tertidur dengan obat, saya tetap memperkenalkan nama, tetap saya ajak ngobrol, tetap saya ingat, saya pernah bilang seperti ini, Bapak tetap semangat, tetap kuat, Bapak masih ditunggu teman-teman mahasiswanya di Salatiga, ditunggu keluarganya, jadi Bapak harus tetap semangat ya. Itu Bapak dalam kondisi tidak sadar. Nah, kemudian 1 minggu, 2 minggu, Bapak sudah mulai bangun, tetapi masih tidak stabil. Jadi saat itu memang kondisi Bapak sebenarnya masih mengkhawatirkan. Kalau bahasa Jawanya gini, wes enak, wes api, cuma pasien nggak bisa kooperatif karena memang masih merasakan sesek. Jadi yang kita lakukan meskipun pasien sudah sadar, tangan dan kaki masih tetap kita tali untuk mencegah terjadinya reaksi anarkis dari pasien. Betul. Alat-alat yang terpasang itu resiko soalnya. Karena ketika pasang alat bantu nafas akan dibius lagi, akan disedasi lagi, memperpanjang lama perawatan kan eman-eman. Karena kondisi sudah stabil kok hanya karena pasien yang tidak kooperatif. Ya, kita tali yang pertama sambil kita edukasi manut itu saja. Kalau misalnya memang orang muslim, kita ajak istighfar bareng, ngaji bareng, hanya sekedar Al-Fatihah sebisanya. Tetapi kalau memang muslim, saya biasanya tanya dulu ke pasien kalau pasien sadar, Bapak agamanya apa? Tetapi kalau lupa, kan bisa kita lihat di catatan medis, di kartu mondok pasien, itu agamanya apa. Bapak non-muslim ya, silahkan berdoa dalam hati, karena saya tidak tahu bagaimana cara orang non-muslim berdoa. Saya juga di sini berdoa, bahkan sebelum saya memasukkan obat, saya juga berdoa, Bismillahirrahmanirrahim. Obat ini, tangan ini, semoga bisa menyembuhkan. Begitu. Wow. Luar biasa sekali bagian yang saya alami tapi tidak saya sadar, dan saya kira itu banyak pasien yang mengalami itu. Dan tadi Mbak Suni sudah cerita tentang bagaimana seorang muslim melayani pasien non-muslim. Misalnya mulai dengan baca bismillah, mau masukin obat, baca doa dulu. Nanti saya cerita bagaimana saya kemudian menerimanya dan itu menjadi kekuatan bagi saya sembuh juga. Nona dokter, gimana kalau kemudian harus melayani pasien yang, terutama di Ambon kan mungkin rata-rata Kristen dan Islam ya, jadi pasien Muslim, Nona dokter sendiri Kristen, tapi pasien ini perlu dikuatkan, pasien ini perlu ditolong, seperti tadi dokter Mbak Suni sudah bilang, perlu didoakan, dia perlu dibangkitkan semangatnya. Itu kalau mau, Nona dokter mau mendoakan seperti apa waktu itu? Jadi kita di medis itu kita diajarkan untuk berempati kalau kita melakukan pelayanan untuk orang yang sakit. Jadi sebenarnya yang awal sekali saya tanamkan dalam diri adalah bagaimana kalau orang-orang yang sakit ini adalah keluarga kita, ayah kita, ibu kita, saudara kita, ada mungkin yang sudah punya anak, bagaimana kalau ini anak kita, maka seperti itulah kita memperlakukan mereka.
seperti itulah kita memperlakukan mereka. Ketika saya bertemu dengan orang yang non-Kristen, yang beragama Muslim, yang akan dilakukan adalah seperti itu juga, menganggap mereka, berempati bahwa mereka ini adalah seperti ayah saya, ibu saya yang harus saya perlakukan sebagaimana mestinya. Gitu. Tidak ada perbedaan, saya harus melakukan pelayanan secara maksimal untuk orang yang sama dengan saya, sedangkan untuk orang yang berbeda, pelayanannya ya seadanya saja gitu. Tapi tetap saya sendiri sebenarnya kalau bertemu dengan pasien-pasien, saya lebih senang bercerita. Kalau saya lebih senang bercerita, bercerita bagaimana, apakah hari ini sudah dihubungi sama keluarga atau belum. Kemudian, kalaupun saya masuk pada jam-jam sholat mereka, saya tanyakan sudah sholat apa belum, apa perlu dibantu, apa ada yang perlu dibantu, seperti itu. Kalau untuk hal seperti mendoakan, kita hanya bisa, kalau saya sendiri hanya yang seperti saya praktekkan tiap kali dinas itu, ya saya hanya memberi semangat. Kami medis berusaha, keluarga Bapak, Ibu di rumah berdoa, Bapak juga harus berdoa untuk meminta kesembuhan, karena kalau di agama saya, ketika kita meminta, pasti yang di atas akan mendengar dan akan membukakan pintu kesembuhan bagi setiap orang yang meminta. Itu yang biasanya, kata-kata itu sih, jadi satu kalimat itu biasanya udah saya hafal tuh. Satu kalimat itu udah hafal. Oh, jadi kalau ketemu kayak pasien gini, biasanya akan saya katakan yang seperti itu. Ada satu pengalaman, ada pasien yang masuk seumuran saya, dia masuk di bangsal isolasi biasa, tapi dia sudah punya anak di rumah. Jadi pasiennya ini pos melahirkan, jadi sudah selesai melahirkan, tapi setelah di swab, hasil swabnya positif, kemudian masuk. Bisa dibayangkan dia anak pertama, kemudian melahirkan secara sesar. Setelah itu, setelah melahirkan tidak bisa ketemu dengan anaknya harus pulang ke rumahnya, pasiennya harus tetap tinggal di rumah sakit untuk perawatan sampai sembuh gitu. Nah, pas saya ketemu awal dengan dia sejujurnya depresi gitu kan ya, kenapa saya harus masuk di ruangan ini ketika anak saya baru lahir, bagaimana nanti ASI-nya, bagaimana siapa yang akan menolong dia gitu. Yang saya ingat dari dia ketika kita bercerita, yang saya ingat dari dia adalah dia bilang, Dok, doakan ya supaya cepat sembuh, supaya cepat negatif. Karena hari itu kita biasanya kalau pagi jalan di ruang isolasi, kita kasih kabar. Ada kabar gembira, ada kabar buruk biasanya. Ya, hasil swabnya sudah negatif ya Pak, ya sudah boleh pulang. Hasil swabnya masih positif Ibu, kita nanti swab lagi. Biasanya kita bawa berita seperti itu. Jadi pas dia dengar ada teman di sampingnya yang sudah negatif, kemudian dia masih menunggu hasil swabnya, dia bilang ke kita, Dok, bantu doa ya Dok ya, semoga saya setelah di swab berikutnya ini hasilnya jadi negatif gitu. Jadi saya sendiri akhirnya kayak, oh ternyata orang yang dari bukan seagama dengan saya juga membutuhkan doa saya gitu kan ya, juga membutuhkan support saya untuk menyemangati mereka gitu. Dan pada saat hasil positifnya keluar, langsung menangis dia, langsung telepon suaminya, cepat-cepat sudah datang, sudah mau pulang, taruh mobil di mana, saya langsung sudah mau keluar gitu. Jadi senang sekali yang seperti kita ketemu pasien seperti itu. Ketika mereka bahagia, sudah sembuh, kita juga ikut senang. Pulangnya itu kayak lega gitu. Oh, hari ini kita membawa berita baik untuk orang. Ya mungkin seperti itu, Pak Cak. Luar biasa. Terima kasih Nona ceritanya. Itu yang bagian terakhir yang saya mau tanyakan, tapi sudah dijelaskan oleh Nona Dokter. Nanti sebelum ke teman-teman yang akan bertanya juga,
Tapi Mbak Suni dulu yang terakhir itu. Gimana rasanya Mbak Suni kalau pasiennya sudah sembuh, terutama misalnya Mbak Suni Muslim, saya yang Kristen waktu itu, Mbak Suni tahu saya Kristen, mendoakan, lalu kemudian sembuh. Saya mau cerita dulu sebentar sebelum Mbak Suni jawab. Bagaimana waktu itu Mbak Suni dan teman-teman berdoa. Saya ingat Mbak Suni berdoa, bahkan ketika saya masih tidak sadar, saya ingat. Dan karena itu pertama kali saya sadar, saya cari Mbak Suni waktu itu karena diperkenalkan nama. Saya tanya, Suster Suni di mana? Mereka semua kaget. Ini pasien yang kemarin tidur kenapa tiba-tiba tahu Suster Suni ya nih? Karena tadi. Tapi ketika didoakan waktu itu, saya menerima doa Suster Suni yang mendoakan secara Muslim itu, lalu kemudian saya bawa bahasa itu ke dalam bahasa bersama, jadi semacam bahasa universal, bahasa yang dibutuhkan oleh manusia, baru kemudian saya transfer ke dalam bahasa Kristen saya. Dan itu sangat menolong sekali Mbak Suni. Saya merasa Mbak Suni itu hadir seperti semacam pendeta di situ. Pendeta yang pakai jilbab, hadir untuk mendoakan saya. Itu luar biasa sekali rasanya. Dan itu sangat menguatkan. Mungkin itu juga yang dirasakan oleh pasiennya Dr. Emi. Ini ustazah tak berjilbab yang hadir di dalam ruang ICU. Dan itu luar biasa menguatkan, itu menyembuhkan. Gimana perasaannya Mbak Suni waktu orang seperti saya yang didoakan, beda agama, didoakan sembuh, itu rasanya kayak apa Mbak Suni? Kebetulan waktu itu saya jaga sore, kemudian saya diberitahu sama bagian penjab mutu, saya dapat WA bahwa besok Bapak Ishak mau pulang gitu. Saya langsung seneng sama teman-teman satu tim itu tak kasih, kan kita ada grup WA untuk teman-teman isolasi, karena setiap hari perkembangan pasien itu harus ada laporan, meskipun kita di rumah atau posisi kita libur, karena di Rumah Sakit Karyadi tidak ada karantina. Jadi setiap kita pulang jaga, ketemu anak-anak, saya masih bisa tidur dengan anak-anak karena anak saya nggak ngerti apa itu COVID, apa itu Corona. Jadi kenapa harus tidur terpisah? Jadi saya tetap harus tidur bareng anak-anak. Kemudian saya dapat WA dari bagian penjab mutu bahwa besok Bapak Ishak mau ketemu. Saya kaget. Aku langsung nggak tahu, tiba-tiba nangis gitu aja. Rasanya seneng karena Bapak itu pasien pertama kali yang sembuh dari alat bantu nafas yang begitu lama, hampir 1 bulan. Luar biasa mukjizat itu. Kemudian setelah itu saya hanya jawab iya, saya siap. Saya siap gitu. Terus saya cerita sama teman-teman, oh Pak Ishak besok sudah boleh pindah seperti ini gitu. Akhirnya ya mereka juga ikut senang. Wah ya Allah senang ya, ini adalah pasien pertama kita, gitu, kayak gitu. Jadi sangat senang banget. Bahkan ada beberapa masih ingat yang kena tendangan, masih ingat kena tendangan kaki, masih ingat. Maafkan. Terus saat memandikan Bapak itu memang kondisi miring ke kanan saja. Miring ke kanan itu ke tangan kanan masih ditali, tapi tangan kiri saat ini harus ditali juga, kalau enggak repot. Bisa, saking kuatnya. Ya. Jadi ingat pengalaman memang Bapak itu pasien yang sangat luar biasa, sangat kuat. Betul, sangat kuat. Jadi terus lambat laun sampai akhirnya ICU isolasi itu membuka 14 bed. 14 bed itu yang terjadi, kita punya alat komunikasi HP khusus isolasi untuk komunikasi dengan keluarga. Jadi setiap pagi kita beritahukan kondisi pasien, karena keluarga kan tidak boleh menunggu. Keluarga harus di rumah, atau mungkin keluarga juga ada yang di karantina di kayak di rumah dinas wali kota, kayak gitu. Jadi setiap hari memang ingin mengetahui bagaimana kondisi keluarga saya yang ada di ICU. Setiap pagi kita beritahu. Kalau hasilnya negatif, ucapan pertama kali itu terima kasih tak terhingga. Apalagi ketika pasien yang sudah lepas dari ventilator, ada satu pasien saya, dia seorang medis, dia seorang spesialis, lama juga, hampir
60 hari. Suaminya tidak bisa menunggui, dan beliau itu tidak memberitahu orang tuanya bahwa beliau itu sakit, dirawat lama di ICU. Ketika saya masuk, baju hazmat saya kan saya tulisin nama saya di belakang sama di depan. Meskipun karena kan tidak akan tahu saya orangnya seperti apa kayak gitu. Jadi pengenal kita dengan selain memperkenalkan nama, hazmat itu kita tulisin, karena yang masuk itu selain perawat, ada medis, ada cleaning service, ada petugas radiologi juga. Jadi pasien yang sadar pasti akan bingung, yang masuk ini siapa, yang masuk ini siapa, kayak gitu. Jadi sampai saya bilang gini, dokter, nanti kalau sudah pindah ke ICU reguler, saya akan datang. Tak keramasi ya dok, saya bilang kayak gitu. Enggak, namanya siapa? Oh lupa ya dok ya, kayak gitu. Kemudian, oh yang rumahnya sini ya? Iya, ingat sekali. Terus karena beliau itu sama kayak bapak, lama. Ventilatornya juga sangat lama. Jadi semangatnya luar biasa sampai akhirnya sembuh, sampai akhirnya pindah ke ruang bangsal biasa. Dan sekarang sudah di rumah, sekarang sudah aktivitas melayani pasien lagi. Kadang kita juga masih dapat masih dapat kabar saya seperti ini. Wah, terima kasih. Jadi ingat waktu dulu dokter sampai dilakukan CRRT, sampai dilakukan tindakan apapun, beliau luar biasa, sama kuatnya kayak Bapak Ishak. Jadi pengalaman pasien yang non-kemarin juga ada, namanya Bapak Richard. Ada Bapak Richard, ada Bapak, saya lupa namanya, beberapa pasien itu memang. Tetapi sampai satu keluarga itu kayak memberikan surat, tapi melalui WA yang dikirimkan ke khusus isolasi. Panjang sekali. Dan itu di-share kemana-mana bahwa ini ucapan keluarga besarnya Bapak Richard, mengucapkan terima kasih yang tak terhingga. Tidak pernah datang besuk karena memang sesuai protokol tidak boleh ditungguin. Apalagi ruang ICU, ruang dalam kondisi kritis. Pasien bisa meninggal kapanpun itu. Jadi ketika kita membaca hanya sekedar terima kasih saja itu, wah senangnya luar biasa. Jadi seperti itu. Terima kasih Mbak Suni. Teman-teman, Mbak Suni ini perawat yang mau mencukur kumis saya waktu itu. Mungkin sudah sangat panjang sekali, lalu untuk ventilator sudah nggak bisa lagi. Pokoknya sudah, belepotan nggak jelas lah. Terus kemudian saya ingat waktu itu Mbak Suni mau nyukur kumis saya. Saya kira nggak semua tenaga medis mau melakukan hal-hal yang seperti itu, yang sangat menyentuh perasaan dan itu menarik bahwa dan Mbak Suni ini, Bapak Ibu, teman-teman yang hadir, ini perawat juga, Dokter Emi, saya kira mereka menyaksikan pasien seperti saya yang sudah tidak bisa apa-apa waktu itu, semuanya dimandikan, BAB-nya di situ, dimandikan di situ. Jadi di hadapan dua orang ini, pasien seperti kami ini sudah terbuka seluruh kehidupannya, baik kehidupan fisik maupun kehidupan non-fisik spiritual itu mereka tuh tahu semua dari A sampai Z itu mereka tahu tentang kita, mau dokter spesialis, mau dokter, mau profesor, mau apa saja itu mereka tahu. Dan dua orang ini sangat luar biasa mewakili para medis yang lain. Mereka bekerja tanpa lihat latar belakang, mengasihi orang yang latar belakang apapun. Tujuan mereka yang paling penting adalah menghargai kemanusiaan. Mereka jadi pendeta berjilbab dan ustadz tanpa jilbab yang sangat luar biasa. Mungkin nanti satu waktu tulisannya akan keluar ketika pasien bertemu dengan pendeta berjilbab dan ustazah tak berjilbab. Bisa jadi tulisannya nanti judulnya itu. Karena nanti dari ini akan jadi sebuah tulisan, akan jadi bagian dari buku, kemudian jadi salah satu artikel untuk jurnal internasional. Terima kasih. Iya, Nona silakan mau tambah terakhir nanti sebelum nanti yang lain pada tanya.
saling memberi semangat sebenarnya. Selain kita para medis di ruang isolasi itu, saya dapat satu fenomena baru sebenarnya. Jadi ada yang namanya kayak pasien support pasien. Jadi di dalam ruangan itu, di dalam ruangan isolasi itu kebetulan kita punya, kalau di Haulusi itu ada isolasi yang ada bangsal dengan jarak tempat tidurnya sekitar 22 meter per tempat tidur, dan ada isolasi yang di ICU dan yang di kamar-kamar masing-masing. Jadi kayak yang di bangsal itu sangat terlihat bagaimana pasien yang berbeda agama, berbeda latar belakang, berbeda suku, bahasa, saling mensupport satu sama lain gitu. Ketika kita mensupport pasien yang sudah lama, mereka akan membagikan pengalamannya disupport oleh tenaga medis ke pasien-pasien yang baru. Jadi pasien yang baru pun walaupun mereka masuk yang awalnya mungkin sedih karena tidak bisa ketemu dengan keluarga, tapi ada pada saat malam ketika mungkin tenaga kesehatannya sementara beristirahat di bagian depan, ada pasien yang lain yang di belakang yang juga membantu gitu, mereka saling mengingatkan untuk jam-jam berdoa. Kemudian ada yang komunitas Kristen melakukan doa malam, yang Muslim juga berdoa bersama begitu. Jadi sangat pada saat pandemi ini sebenarnya banyak hal baru yang saya temukan. Kebersamaan ya, Dok ya? Iya, banyak banget. Iya, betul. Luar biasa solidaritasnya. Itu luar biasa, empati dari Mbak Suni, dari Dr. Emi, komunitas-komunitas berbeda latar belakang saling support, itu sangat luar biasa. Ini cerita ini rasanya baru pernah muncul di Indonesia, belum pernah ada cerita-cerita lintas batas dari ICU dan dari ruang isolasi seperti ini. Oke teman-teman, kita masih punya waktu cukup, beberapa teman-teman panitia dari tadi sudah mengingatkan, tapi karena cerita kita seru sekali antara dokter, perawat, dan pasien COVID ini, karena itu jadi lebih-lebih waktunya. Sekarang saya buka kesempatan untuk teman-teman untuk bertanya, langsung ke poin saja. Nanti teman-teman panitia silakan lihat siapa yang mau bertanya, lalu kemudian silakan pertanyaannya langsung ke Dr. Emi atau ke Mbak Sunia, atau juga bisa ke saya sebagai pasien, tapi mungkin lebih baik, lebih fokus ke dua orang pahlawan kita yang luar biasa ini. Silakan teman-teman. Ada Cahyani, saya lihat Cahyani Brigita sudah angkat tangan. Silakan Cahyani, mungkin teman-teman panitia bisa unmute Cahyani untuk ngomong. Ya, selamat sore Pak. Jadi saya Cahyani Brigita, saya dari UKSW. Saya mau nanya, pernah nggak sih Bu Felmi atau Bu Suni mengalami posisi terendah dalam berpelayanan gitu? Pasti kan ada saat-saatnya tuh kayak kita tuh benar-benar udah hopeless, sudah benar-benar capek sama apa yang kita lakukan. Terus tuh kalau memang pun pernah, apa sih motivasinya Ibu untuk keluar dari masa-masa itu gitu? Saya cuma ingin tahu itu aja sih, soalnya kan itu kan sebenarnya juga motivasi gitu buat kita semua. Oke. Ya, Terima kasih sudah ketemu poinnya, Brigita. Terima kasih. Yang kedua kita mungkin 3 orang dulu ya, lalu nanti setelah itu kita nanti dijawab oleh Dr. Emi dan Ibu Suni. Yang kedua Pak Tulus Hasoloan, silakan di-unmute teman-teman. Terima kasih Bapak dan Ibu yang super. Garda kami sangat seperti Ibu ya, sangat bangga memiliki Ibu sebagai garda terdepan. Terima kasih atas pengabdiannya. Tetapi yang saya ingin menerima tanggapan saja sih dari Ibu Dokter dan Ibu Sunia ya. Banyak sekarang rumah sakit juga yang kita lihat dalam kutip medis yang kita kenal sekarang menjadi suatu yang kontroversi di tengah-tengah masyarakat, karena begini, banyak juga pasien bahkan yang tidak COVID pun sudah dijadikan COVID begitu, karena ada anggaran begini. Bagaimana pandangan Ibu tentang orang-orang, kita katakanlah itu oknum-oknum yang seperti itu yang kita hadapi sekarang? Bagaimana pandangan Ibu? Terima kasih. Betul. Jadi
apakah isu-isu itu bisa, bagaimana tanggapan Bu Dokter dan Bu Suni tentang isu yang kemudian semacam rekayasa begitu. Oke, terima kasih. Terima kasih. Suaranya Kak Cakim tidak ada barusan, boleh diulang Kak? Ibu Marlen Novita, silakan. Pak, yang saya tanya sudah ditanyakan Amang Tulus, jadi lanjut Pak. Terima kasih. Evander, silakan. Oke, baik. Terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan. Pertanyaan saya itu, no offense ya teman-teman dan para dokter dan perawat juga Bapak dosen. Jadi begini, bagaimana kita itu menyikapi tentang berita-berita yang bertebaran di luar sana mengenai apakah sebenarnya ada atau tidak begitu. Apakah ada hal yang dimana kita itu dimanipulasi visual saja begitu. Mungkin Oke. Poinnya sudah ketemu. Jadi ya, sudah. Bagaimana ya, terima tentang kasih, manipulasi visual. Oke, terima kasih. Ya. Suaranya Pacak nggak kedengeran? Ya, ini Nona. Yang tadi pertanyaan pertama, terutama berhubungan dengan titik terendah dalam kehidupan, dan nanti kalau pertanyaan kedua, ketiga itu kan lebih ke soal rekayasa, itu mungkin lebih baik dijawab oleh orang Master of Public Health dan bukan oleh orang-orang di ICU dan di di ruang isolasi. Tapi kalau misalnya mau menjawab sedikit bisa. Yang jelas jangan khawatir, itu ada. Tanya pada saya yang sudah pakai ventilator sangat lama sekali. Itu barang itu bukan barang aneh, itu ada. Jadi soal rekayasa informasi dan lain-lain itu jangan percaya, itu hoax. Pasti ada. Saya sudah membuktikan sendiri, Dr. Emi mengorbankan hidupnya, terus kemudian Mbak Sunia mengorbankan hidup dan keluarganya juga untuk menyelamatkan pasien ini. Jadi itu ada, itu nyata, itu ada, dan kita semua menghadapinya sekarang. Mungkin Dr. Emi dan Mbak Suni fokus pada pertanyaan pertama saja soal bagaimana titik terendah dalam kehidupan, terutama dalam pelayanan pasien COVID, lalu kemudian bagaimana memotivasi diri untuk terus melayani. Itu yang saya kira penting sekali. Silakan, Dr. Emi duluan, nanti setelah itu Mbak Suni. Oke, ya. Titik terendahnya adalah 1 minggu setelah dinas di ruang isolasi, hasil rapid test saya reaktif, Pak. Itu titik terendahnya sebenarnya. Langsung kayak sudah setelah ini sudah tidak akan lagi masuk ke ruangan itu, sudah cukup gitu. Padahal baru 1 minggu, tapi kok hasilnya bisa reaktif gitu kan. Kemudian saya di swab. Puji Tuhan di rumah sakit kita ada satu metode pengambilan swab dengan pemeriksaan yang namanya TCM, tes cepat molekuler. Jadi tes ini dia hasilnya itu lebih cepat sekitar 45 menit. Sudah terbaca hasilnya dan hasilnya puji Tuhan hari itu langsung negatif, tidak positif gitu. Tapi waktu sekitaran 6 jam saya menunggu sampai hasilnya keluar, itu adalah waktu-waktu terberat sebenarnya. Karena kita di sini adalah jadi siklusnya adalah 1 minggu kita akan ada di rumah sakit untuk pelayanan, kemudian 1 minggu berikutnya kita akan ada dalam fase karantina mandiri, dan 1 minggu berikut kita akan pulang ke rumah. 1 minggu sebelum kita pulang ke rumah akan ada rapid test seperti ini dulu. Setelah kita non-reaktif, kita akan dipulangkan. Ketika mendengar hari itu reaktif, yang terpikir sama saya itu adalah sudah tidak bisa pulang ke rumah untuk ketemu keluarga. Yang pertama, sudah tidak bisa lagi pulang ke rumah untuk keluarga. Kemudian yang kedua, bagaimana kalau keluarga saya di tracking, kalau saya positif, gitu kan ya. Sedih, keluarganya harus diambil darah, di swab lagi, gitu.
apa yang harus saya lakukan gitu kan ya. Jadi 6 jam menunggu hasil dari TCM itu adalah 6 jam terberat menurut saya waktu mengadakan pelayanan di ruang isolasi. Nah, setelah itu terpikir untuk saya bagaimana kalau saya bilang ke dokter aja ya, dokter penanggung jawabnya, dok karena saya reaktif, saya ini ya dok, saya istirahat ya dok, saya nggak masuk lagi di ruang isolasi gitu. Tapi entah bagaimana hari itu dokter spesialis paru saya yang beragama Muslim, setelah beliau memberitakan, nih hasil kamu ini negatif ya, berarti kita bisa pelayanan lagi hari 2 minggu setelah ini. Langsung saya yang mendapat support sendiri, beliau saja yang tidak seagama dengan saya, membantu saya, menyemangati saya untuk terus mengadakan pelayanan. Kenapa saya tidak? Sedangkan hasil saya sudah negatif, sudah pasti negatif gitu kan ya. Jadi support dari sesama tenaga medis pun ternyata dibutuhkan gitu untuk selain memang dari keluarga, tapi support dari sesama tenaga medis memang sangat diperlukan. Kita saling menguatkan juga, ya nggak Mbak Suni? Iya. Oke, terima kasih. Itu mungkin titik terendahnya, ya. Pak. Terima kasih Dr. Emi. Mbak Suni silakan, titik terendahnya apa dan bagaimana cara keluar, dukungan dari yang lain untuk keluar dari titik terendah untuk tetap melayani itu apa kira-kira? Kalau saya, karena saya nggak tahu ceritanya seperti ini Bapak. Dari Februari sampai bulan sekarang saya masuk tim isolasi, tapi Gusti Allah mungkin ini ya, saya sampai sekarang tetap sehat, tidak ada keluhan, ya, tidak ada keluhan. Kemudian ada beberapa nakes teman seangkatan saya masuk tim juga, itu saat itu memang positif. Kita kaget waktu itu. Setelah itu di tracking semua satu tim, benar-benar di tracking, rapid test, swab. Tetapi yang ada keluhan, yang nggak ada keluhan memang tidak perlu dilakukan tindakan apa-apa karena kan tidak ada kontak, bahkan kita makan pun harus gantian, tidak dalam satu ruangan. Dinner station pun kita juga memakai bisa masker sampai double 2. Kemudian kita tidak ada karantina, yaitu jalan satu-satunya untuk kita tetap, karena nggak ada karantina, mandi. Itu jadi kita mandi keramas, cuci tangan nggak henti. Seperti itu, jadi alhamdulillah saya sampai sekarang sebenarnya masih sehat. Rapid test negatif, belum pernah di swab. Kemudian yang titik terendah saya itu 2 teman nakes saya, seorang perawat meninggal karena COVID. Saya benar-benar, saya merasa itu pas saya jaga, pas saya di dalam 38 hari saya yang merawat, sudah sempat tersenyum, hanya bisa mengangkat jempol, dan ngangguk-ngangguk, tetap semangat, tetap ini. Karena saya ingat ketika saya sama salah satu teman saya yang meninggal ini, dulu naik bis bareng, sering di halte bareng-bareng, saya ingat sekali. Kok saya yang merawat jenazah beliau. Jadi sebelum petugas forensik datang, itu tim perawat memang merawat jenazah sesuai dengan agamanya. Sebelum tim forensik yang datang, itu saya benar-benar jatuh beberapa hari memang. Teman seangkatan, teman bareng dulu naik bis. Kok saya yang merawat di saat dia meninggal, itu saya merasa COVID itu memang jahat. Sangat jahat. Jadi sangat sedih. Dan sampai hari ini, beberapa teman saya juga memang masih ada yang positif. 12 kali swab baru negatif. Itu banyak sekali teman-teman kami yang, tapi alhamdulillah
saya sampai saat ini masih sehat. Jadi titik terendah saya itu. Tetapi kembali lagi, karena kalau di Rumah Sakit Karyadi itu tidak ada sistem off. Jadi saya bisa 1 bulan full, 6 hari kerja, 2 hari libur. Jadi sangat panjang sekali. Kemudian kalau saya itu memang harus makan, berdoa, jadi selalu positive thinking, selalu tersenyum kepada siapapun, meskipun kita memakai double masker ya Dok Helmi ya. Jadi kelihatan dari matanya, mata yang senyum. Betul. Matanya yang senyum. Seperti itu. Jadi tetap positive thinking, tetap tersenyum. Insya Allah sehat. Amin, amin. Nah, itu masih ada beberapa pertanyaan terutama pertanyaan dari teman-teman. Saya ada Maria Dominika, terutama dia mau tanya tentang solidaritas. Silakan Maria Dominika di unmute. Maria, silakan Maria. Oke, kalau tidak saya bacakan saja pertanyaan Maria, mungkin sudah kita jawab secara umum. Mbak Suni dan Mbak Emi sudah dan Usinona dokter sudah jelaskan, tapi dia mau tanya kira-kira menurut Dr. Emi dan Mbak Suni, ini solidaritas kemanusiaan di rumah sakit bagaimana lagi yang harus dikembangkan? Apa yang harus ditekankan, apa yang harus dikuatkan dari solidaritas bersama di ICU dan di ruang isolasi di tengah pandemi ini? Ya, silakan Mbak Suni dulu, nanti setelah itu Dr. Emi. Ya, kalau saya sebagai tim isolasi memang solidaritas yang paling kita kuatkan yaitu saling berkesinambungan antar tim tenaga kesehatan karena kita tidak bisa bekerja sendiri. Kalau aturan rumah sakit, dokter memberikan advis, saya yang memberikan kepada pasien. Jadi berkesinambungan sebenarnya antara tim medis, tim perawat, tim radiografer, semuanya. Jadi kebersamaan itu. Kalau dari saya cukup itu saja, Bapak. Kebersamaan dan ini ya, kerjasama semua, mungkin termasuk juga pasien, termasuk juga keluarga gitu ya Mbak ya, itu yang perlu. Terima kasih, Dr. Em. Ya, mungkin tadi yang mau saya tambahkan sudah Pak Cak bilang terakhir itu. Jadi selain tenaga kesehatan, kolaborasi antara dokter dan perawat, semuanya terapi itu tidak akan berefek kalau pasiennya menolak dan pasien dan keluarga melakukan penolakan terhadap tindakan, itu pasti. Jadi kita tidak bisa merubah pola pikir seseorang secara cepat gitu, secara membalikan tangan pasti sulit. Tapi bagaimana kita sebenarnya berusaha memberi pengertian dan memberikan bukti bahwa apa yang kita lakukan ini adalah untuk kebaikan bersama dan untuk kepentingan bersama. Jadi yang solid itu bukan hanya dokter dan perawat, yang solid itu bukan hanya pasien dan keluarga pasien, yang harus solid itu adalah dokter, perawat, pasien, dan keluarga pasien. Jadi harus ada kerjasama antara unsur-unsur tersebut. Seperti itu. Barang 10 menit begitu. Ibu dokter masih bisa tambah barang 5 menit. Mbak Suni, boleh 5 menit saja. Ini menarik sekali, jadi semua orang ingin tahu. Kakak Bas, silakan yang dari Papua. Kita ingin dengar suara orang dari Papua sana, ingin tanya tentang apa yang terjadi di ICU dan ruang isolasi. Silakan Kakak Bas, langsung poinnya saja supaya nanti bisa dijawab oleh Mbak Suni dan
Dr. Emi. Terima kasih. Makasih. Sore malam ya Bu Felmi sama Bu Suni. Ya, puncak juga. Ini sebenarnya saya tidak tanya, tetapi saya justru mendapatkan sesuatu inspirasi yang sifatnya spiritual, yang bisa saya komentari saja bahwa sebenarnya di bangsal COVID itu sebagai tempat satu wadah spiritual yang membebaskan belenggu ketakutan sebenarnya kita, baik pasien, para medis maupun keluarga. Nah, spiritual ini yang sebenarnya mau hadir di tengah-tengah kita dan kita bisa melihat bahwa memang yang ilahi itu benar-benar ada dan turut serta berpartisipasi dengan kita dalam proses penyembuhan itu. Dan di saat-saat seperti itulah sebenarnya kita tahu dan kita sadar bahwa sebenarnya tanpa membedakan saya dari agama apa atau kepercayaan apa atau status apa, bisa merasakan dan menikmati bahwa memang yang ilahi itu luar biasa. Itu saja mungkin komentar saya. Saya tidak mau tanya apa-apa karena penjelasannya sudah membuat saya merinding sendiri. Terima kasih banyak. Terima kasih Kakak Bas. Ya, Mbak Suni dan Dr. Emi, Pak Bas ini pendeta di gereja di Papua, gereja Injili di Tanya Papua. Tapi sahabatnya itu anak-anak NU semua, termasuk NU Jateng itu juga sahabatnya banyak sekali. Jadi apresiasinya terhadap apa yang Mbak Suni, Dr. Emi lakukan itu sangat luar biasa. Kalau ada lagi satu pertanyaan terakhir atau satu komentar terakhir tentang bagaimana relasi lintas agama, solidaritas beda agama, atau perasaan apresiasi, silakan. Bu Susana, silakan Bu Susana. Terima kasih Pak Ishak. Saya masih ingat ketika Bapak memberikan webinar di tempat saya, Bapak menyampaikan bahwa kehadiran, kira-kira akan kehadiran anak lagi adalah sebuah harapan. Dan hari ini Bapak telah menerima apa yang telah menjadi harapan itu. Kami mengucapkan selamat untuk itu. Dan tentu saja juga terima kasih banyak kepada Suster Suni, kepada Dr. Lima yang telah berjuang luar biasa untuk kami semuanya, ya, dan kami semua tidak bisa membalas itu. Saya terharu. Saya hanya mau mengatakan bahwa ruang ICU dan juga isolasi ternyata merupakan ruang di mana semuanya menjadi terbuka. Terbuka terhadap kehadiran Allah. Dan ketika orang mulai bersiap untuk menghadap hadirat Allah dalam ketidakberdayaan, disitulah keterbukaan saudara-saudara kita yang tidak seiman itu menjadi kekuatan yang luar biasa. Kita tahu bahwa saudara seiman kita pastilah sudah mendukung kita. Tetapi ketika ada tambahan dari saudara lain yang beriman berbeda, saya merasa itu adalah kekuatan yang memang luar biasa. Bahkan saya juga mengalami di beberapa kesempatan yang lainnya, bahkan orang yang paling fanatik sekalipun, ketika dia sudah berhadapan dengan sakratul maut, ketika dia sudah tidak berdaya lagi terhadap hidupnya sendiri, maka doa dan kehadiran orang lain itu sungguh menguatkan. Empati yang luar biasa, dukungan support yang tidak pernah tergantikan dengan harga apapun. Dan itu mereka sampaikan, pernah sampaikan juga kepada saya. Jadi saya kira kita harus memberikan ucapan kasih, hormat yang luar biasa kepada saudara-saudara yang mau melayani orang lain tanpa memperhitungkan agama dan keyakinannya. Terima kasih sekali lagi Pak Ishak Latu, Bu Suniah, dan juga Dr. Felmi. Terima kasih Mbak Suni dan Nona Dr. Emi. Ibu Susan adalah dokter di bidang psikologi. Beliau adalah ketua program Pasca Sarjana Psikologi UKSW. Apresiasinya sangat luar biasa. Dan tadi yang
Ibu Susan bilang, ya tadi malam anak saya yang ketiga baru lahir, dan terima kasih Nona, hanya karena pertolongan dokter seperti Nona Emi, pertolongan Mbak Suni yang sangat luar biasa, dengan caring yang luar biasa, saya bisa merasakan, ini jadi mewek, jadi merasakan mendengar tangisan anak saya tadi malam, melihat senyumnya, dan terima kasih sekali untuk itu. Mungkin closing statement terakhir tentang bagaimana solidaritas di ruang ICU dan ruang isolasi itu bisa menjadi kekuatan bagi Indonesia. Bisakah ada 1-2 kalimat terakhir dari Dr. Emi dan Mbak Suni? Dr. Emi, Nona Dr. Emi duluan, nanti setelah itu Mbak Suni. Silakan. Oh ya, ini sering saya dengar dari dokter spesialis paru yang saya dampingi waktu melakukan visita di ruang isolasi maupun di ruang ICU, ketika melakukan edukasi ke keluarga pasien, beliau sering bilang begini, Bapak Ibu, kami mengobati, Bapak Ibu berusaha memenuhi kebutuhan dari pasien, juga dibantu dengan doa, tapi kesembuhan adalah yang punya di atas. Kita akan berusaha semaksimal mungkin, Bapak Ibu tolong bantu dalam doa. Selalu dibilang begitu. Bapak Ibu tolong bantu dalam doa. Jadi kata-kata itu untuk saya bukan hanya berarti tolong bantu dalam doa buat pasiennya supaya cepat sembuh, tapi tolong bantu dalam doa juga agar kami tenaga medis dapat bekerja dengan semaksimal mungkin. Dan yang seperti itu memberi kekuatan kepada saya sendiri bahwa ada orang yang mendoakan saya untuk dapat bekerja dengan baik, maka saya akan memberikan yang terbaik yang bisa saya berikan. Seperti itu. Terima kasih, Nona Dokter. Teman-teman di seluruh Indonesia, tolong kita berdoa untuk tenaga medis. Tadi sudah itu kekuatan, itu harapan mereka yang ada di ruang-ruang yang sangat menakutkan itu. Yang bisa kita lakukan, kita dorong adalah doakan dan juga patuhi protokol pemerintah tentunya. Mbak Suni terakhir, closing statement, apa yang ingin diharapkan, apa yang ingin diketahui oleh Indonesia dari ruang ICU, terutama untuk solidaritas dan bagaimana melayani orang-orang yang berbeda. Silakan Mbak Suni. Belum sembuh, sakit mana kayak ini ya? Terus apa dong? Mbak Suni? Mbak Suni masih di situ? Seperti Dr. Helmi sebenarnya. Ruangan ICU itu adalah ruangan kritis. Setiap pasien bisa kapanpun meninggal. Setiap ada pasien yang datang, ada tim perawat untuk mengedukasi kepada keluarga pasien. Dan yang kita sampaikan memang real, nyata, bahwa memang mohon dukungan dan doa keluarga untuk pasien. Mohon dukungan juga untuk kami, tim tenaga medis, tim tenaga paramedis untuk melakukan tindakan. Jadi doa dari keluarga itu memang sangat penting. Kemudian doa untuk seluruh masyarakat Indonesia juga. Masa-masa ini masa-masa sulit. Tolong dipahami sebenarnya memang tidak bisa untuk membuat pola pikir masyarakat Indonesia itu untuk mematuhi aturan pemerintah itu memang sangat susah. Tetapi alangkah baiknya kita lebih baik mencegah daripada mengobati. Karena mengobati itu sangat membutuhkan tenaga dan pikiran yang banyak, menguras tenaga. Berdoa, tetap tersenyum, tetap positive thinking, jaga kebersamaan. Ya, terima kasih Mbak Suni. Kita sama seperti Dr. Emi tadi, kita berdoa untuk Mbak Suni, untuk Dr. Emi, untuk semua dokter, tenaga medis, untuk tenaga farmasi, untuk tenaga gizi, untuk cleaning service, yang ganti spray sekalipun di rumah sakit, yang masak. Semuanya luar biasa dan semuanya jadi sahabat untuk para pasien. Kami doakan dan terima kasih untuk empati yang sangat luar biasa. Terima kasih untuk memberikan kesempatan bagi kami sebagai pasien untuk punya harapan hidup bersama dengan keluarga, dan itu sangat luar biasa. Terima kasih sekali untuk itu, dan saya kira Indonesia berhutang, Indonesia
betul-betul berharap pada semua yang ada di garda depan, terutama di ICU dan di ruang isolasi. Demikian teman-teman semua yang hadir sampai saat ini, Mbak Suni dan Dr. Emi. Kegiatan ini dilakukan oleh Pusat Studi Agama, Pluralisme, dan Demokrasi. Kebetulan saya ketua pusat studinya di Salatiga. Dan kami dibantu oleh Dialogue Institute di Amerika Serikat yang membantu kami untuk melakukan program edukasi kepada masyarakat, edukasi lintas batas, edukasi supaya kita semua menghargai kemanusiaan dan supaya kita bisa hidup bersama sebagai sebuah komunitas manusia dengan latar belakang yang berbeda, dengan satu kemanusiaan yang sama. Demikian untuk kita semua. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Selamat malam untuk kita semua di mana saja. Sekali lagi terima kasih. Terima kasih teman-teman panitia yang sudah bekerja sangat luar biasa. Terima kasih. Terima kasih sekali. Terima kasih Pak Isa. Iya, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak, Ibu Dokter. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih. Mbak Suni, Mbak. Terima kasih Bu Dokter. Terima kasih. Terima kasih. Sangat menginspirasi. Terima kasih Yohanes. Yohanes. Selamat untuk Terima kasih banyak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih semua. Terima kasih Pak Isa. Abang terima kasih, kakak terima kasih. Gimana kabar, baik toh?